Kami adalah mahasiswa Semba 48A yang mengikuti kegiatan Immersion Universitas Gadjah Mada, Jakarta. Dalam kegiatan ini, tim kami melakukan immersion di Don's Burger, perusahaan cepat saji di bawah naungan PT Don's Bogatama dan telah memiliki 9 gerai. Produk yang ditawarkan tidak hanya berupa burger, tetapi juga berbagai menu makanan dan minuman lainnya, seperti ayam goreng, signature beverage, dan inovasi menu lainnya. Dalam menjalankan operasional harian, Don's Burger juga tidak lepas dari tantangan untuk kelancaran produksi dan distribusi. Permasalahan distribusi yaitu pada keterlambatan bahan baku. Ini bergantung pada kondisi jalan yang diwarnai kemacetan, ditambah banyaknya kendala seperti proyek galian air yang sedang terjadi di jalanan, kemudian pemasangan fiber optik, itu juga sering menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku. Ini berisiko mengganggu jadwal penerimaan bahan baku di gerai-gerai Don's Burger. Kerusakan alat menjadi permasalahan Don's Burger Indonesia, di mana jika itu terjadi di jam operasional, pastinya akan mempengaruhi output bahan baku yang diproduksi oleh Don's Indonesia. Kesalahan selanjutnya adalah ketersediaan armada distribusi. Armada internal terkadang tidak siap digunakan karena kendala mesin seperti mesin breakdown ataupun mogok. Don's Burger menggunakan layanan pihak ketiga seperti jasa transportasi online untuk backup plan. Namun, solusi ini bukan merupakan solusi yang long term, tapi hanya solusi short term saja. Permasalahan berikutnya berasal dari human error pada proses input order yang dilakukan H-1. Data input ini menjadi dasar utama bagi sistem produksi. Ketika terjadi kesalahan, baik pada jumlah maupun detail pesanan, dampaknya langsung terasa pada proses produksi. Kesalahan tersebut kemudian berpotensi berlanjut hingga tahap distribusi dan mempengaruhi ketersediaan produk di gerai. Kesalahan selanjutnya adalah pengelolaan bahan baku yang bersifat mudah kadaluarsa, seperti mayones yang harus selalu dalam kondisi fresh. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan resiko yang expired. Di sisi lain, proses produksi juga sangat bergantung pada ketersediaan manpower yang memiliki keahlian tertentu. Jika tenaga ahli tidak tersedia, produksi tidak dapat berjalan optimal, bahkan bisa berhenti. Untuk memahami kondisi operasional secara lebih dalam, tim melakukan kunjungan langsung ke lokasi perusahaan guna melihat proses distribusi bahan baku secara nyata. Selain itu, tim juga melakukan wawancara dengan pihak manajemen, konsultan, dan staf operasional untuk memperoleh informasi yang komprehensif sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. Dalam menganalisis permasalahan distribusi bahan baku, tim menggunakan beberapa metode terintegrasi. Value stream mapping digunakan untuk memetakan aliran distribusi dan mengidentifikasi hambatan proses. Root cause analysis dengan fishbone diagram digunakan untuk menemukan penyebab utama masalah. Sementara itu, pendekatan capacitated vehicle routing problem diterapkan untuk menentukan rute distribusi yang paling efisien. Seluruh analisis didukung oleh konsep lean management dan supply chain management yang menekankan efisiensi dan koordinasi rantai pasok. Berdasarkan hasil analisis, tim memberikan beberapa rekomendasi perbaikan, yaitu optimalisasi perencanaan distribusi, penerapan sistem monitoring pengiriman, peningkatan koordinasi operasional, perbaikan manajemen persediaan, serta evaluasi distribusi secara berkala. Ya, saya juga ucapkan terima kasih ya, kalian sudah bisa mempercayakan kami sebagai perusahaan yang kalian ingin analisa. Semoga juga summary yang kalian bisa berikan ke kita ini bisa bermanfaat buat kami semua di sini. Ya, terima kasih Bu Ade. Terima kasih.